gitu ya. Oke, yang pertama kita mau buat ininya dulu nih. Ini kan kalau kalau kita lihat dari samping gini kan kayak letter L ya. Yang atas, yang bawah. Kalau kamu mau pisah bebas, kontrolnya juga lebih gampang gitu ya. Ini kita kelupaan nih kalau kita tambahin dari sini jadinya harus di UV ulang supaya enggak ini saya buat aja pakai kayu juga gitu ya. Jadi yang pertama kita mau buat ini udah pasti apa namanya lantainya saya terusin aja ya nih sampai ke dalam gitu ntar kita bikin dindingnya dari kayu juga terus pintunya dari kayu juga kurang lebih lah gitu. Pada dasarnya tekniknya sama saja gitu ya. Oke, ini simple aja. Kita pakai cube gitu ya. Ini ininya defaultnya otomatis sama aja gitu. Terus ini kita angkat aja ke sini. Oke. Ini udah pasti kita pipihin. Tingginya saya nggak tahu berapa. Saya set aja ke satu juga nggak mungkin kalau satu ya. Jadi ini mungkin dua atau tiga. Saya set aja tiga. Tuh, gitu ya. Ini saya taruh begini aja. Kalau nggak pas juga nggak apa-apa. Nanti juga kita perlu perlu lewatin gitu kan. Terus habis itu supaya dia lantainya nggak terlalu rata gitu. Ini saya apa namanya saya kasih widthnya. Sorry. Ini uh, widthnya saya tambah dulu kurang lebih aja. Ya. Ini kayaknya kelamaan kalau kita gitu. Ini saya ini sartat saja. Ini kalau kita sini, oke ya, tuh kayaknya cukup lah ya. Dan ini yang sebelah sini ya, ini saya pepetin ke sini. Oke, yang sebelah kanannya juga gitu. Saya set sampai akhir tapi enggak sampai. Oke, gitu ya. Tuh. Selanjutnya bagian yang ini saya gitu ya. Tuh. Nah ini nanti yang bagian depan kita keluarin. Kalau kita lihat kan tuh kayak ada lewat sedikit gitu ya. Tuh. Sorry. Ini kan agak ini. Ini ntar agak lewat sedikit gitu. Ini kita batasin aja. Kita mau pakai yang fleksibel kayak insert edge loop gitu. Taruh aja di sini gitu ya. Terus kurang lebih lah. Ini tangganya kurang lebih segini. Kita tambahin lagi di sini. Gitu ya. Nah, habis itu saya mau bagi tengahnya aja. Ini kurang lebih gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Terus kalau kita lihat di sini, ini kan tangganya ada ketebalan juga ya. Nanti itu kita buat terpisah aja. Terus kita perlu extrude di sini supaya kayak ada list ke depan sedikit, kita extrude terus kayak nambahin. Nah, gitu ya. Tuh. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini saya mau geser sedikit supaya kelihatan seperti kayak ada potongan. Kalau ada jeda-jedanya, silakan. Kurang lebih gitu ya. Oke, ini wireframe on set-nya saya nyalain. Terus di sini uh, bagian belakangnya kan nggak render, jadi sekedar trik aja. Saya mau pakai plan, gitu ya. Ini nggak tahu berapa ya. Ini kegede, biarin aja dulu. Kita buat, naikin. Ini kan gede banget gitu ya. Ini kalau kita kira-kira kan tadi entah berapa ya. Ini saya kasih berapa ya? Tiga deh. Gitu ya. Terus ini kita kecilin aja ke 50 gitu. Terus
Habis ini kita diriin aja. Ini rotate-nya kalau kamu bingung rotate, lihat arahnya aja nih. Yang warna merah ini. Kita modelin kalau ke samping, yang biru ke sini. Yang merah itu X, Y, Z, RGB, RZZ gitu aja. Ya. Jadi di sini saya set ke 90, setnya 90 derajat. Terus ini saya taruh di sini. Oke, kurang lebih ya. Dah. Terus ini tingginya 30 mungkin enggak juga ya. Oh, ya, ini height-nya saya kasih 2. Nah, kurang lebih gitu. Tuh, kelihatan? Ya, terus tingginya saya nggak tahu berapa, tes-tes aja. Ini kurang lebih 40 ya. Oke, kurang lebih 40. Terus lebarnya, width-nya saya nggak tahu berapa, let's say 80, kurang juga, 120. Mungkin 120, 120. Gitu ya, ntar kita adjust sedikit gitu ya. Oke, dan ini langsung aja gitu ya. Ini saya masukin ke dalam sedikit. Oke, habis itu kita mau split berdasarkan kebutuhan gitu ya. Ini supaya ininya balik ke 0 lagi karena kita udah putar, supaya nanti kalau kita rotate axisnya normal lagi. Saya mau reset transformation, ini kan translate transform, ini langsung aja. Nah, itu ya, langsung 0 semua. Dah, kalau ini sudah, saya perlu list dong ketebalan supaya laci-lacinya bisa. Gitu ya. Ini yang paling gampang, ya udah insert edge loop aja. Ini kita tambahin, sorry, kurang lebih, gitu ya. Tuh, dikira-kira aja. Ini kalau udah, ini juga kurang lebih ketebalannya berapa, gitu ya. Nggak harus presisi, kita kejar proporsi aja. Nah, itu udah. Nah, sekarang ini biar supaya di tengah sih sebetulnya, ya. Nah, ya, supaya di tengah kita mau pakai bevel aja. Nah, itu kan gede banget. Ini nggak tahu berapa, 0,2, 0,1, 0,1 lah, kelihatan tuh ya. Oke, tuh. Dan kalau udah, yang paling gampang kita select sini, ini katakanlah lacinya gitu. Ntar sih nembus temboknya, temboknya juga nanti kita bolongin aja. Tuh, kurang lebih lah, kurang lebih gini ya. Nah, gitu, saya tampilin lagi. Habis itu, saya perlu apa namanya, ini nih, buat tangganya. Jadi pegangan tangga, bukan pegangan sih. Ini ya, tuh. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ini kita extrude aja dulu. Tuh, keluar kurang lebih lah. Tuh, gitu ya. Tuh. Dan nah, ini mau cara yang simple ya tinggal ditarik-tarik aja gitu ya. Tapi kalau mau yang lebih rapi, nggak rapi juga nggak apa-apa gitu ya. Kita bisa pakai deform lattice gitu ya. Nih, deform lattice kurang lebih kayak gitu ya. Ini nanti tinggal create, tuh ada lattice-nya. Ini lattice-nya tinggal di miring-miringin aja. Ini 5-nya dikurangin jadi 2 supaya tengahnya hilang. Kalau tengahnya masih banyak itunya ya sama aja bohong gitu ya. Jadi mesti ini satu-satu. Ini ke kanan lattice point, yang bagian atas ini kita drag aja ke belakang. Nanti rapi pasti. Tuh, gitu ya. Dan kurang lebih lah. Kalau udah, ini kan udah ya. Klik kanan, object mode, terus supaya lattice-nya hilang terus bentuknya nggak berubah ya, delete history nih ya, edit, delete by type, history. Maksudnya history itu ini nih, input node yang buat kita kerja itu, history. Dah, objeknya yang diselect jangan lupa, bukan lattice-nya, history. Dah, hilang tuh, gitu ya. Tuh. Dan kalau ini sudah,
Oh, gitu ya. Kalau ini sudah, kita buat anak-anakan tangganya. Ini paling berapa ya? Satu, dua, dua paling lah, gitu ya. Tuh, dua ya palingnya. Ini kita buat aja pakai ini, cube lagi. Oh, ini jauh banget. Kenapa cube-nya kecil? Cube. Nerves. Create polygon. Pakai polygon ya. Polygon cube. Oke. Nah, ini tadi kita pakai ketebalan berapa? 3 gitu ya. Kita kasih agak tebal 5 gitu ya. Tuh. Terus depth-nya kita kurangin, nggak tahu berapa, 30 kali ya, 35 lah. Oke, 35 ya. Terus ini terserah mau cepet mau lambat, buat ngecilinnya pakai di sini atau diedit aja. Ini kegedean kayaknya ya, saya pakai 3 deh. Depth-nya kegedean, bahkan paling perlu 25 gitu kan. Hah? Oh, oh kan? Nggak pas juga, males ya. Udah pakai vertex aja, lama, nggak kelihatan, nggak visual. Nah, tuh, gitu ya. Objek, dimundurin lagi sedikit, kira-kira kaki lah, semana gitu kan. Kalau sudah, tinggal duplicate, turunin, gitu kan, keluarin dulu. Gitu ya, tuh. Kira-kira. Dan, gitu ya. Kalau mau agak bagus, bagian yang atasnya nih ya, atasnya ini kamu bevel. Jadi agak-agak itu ya, agak nggak terlalu tajam. Tapi kalau kamu mau dibiarkan begitu aja, sharp, silakan. Gitu ya. Oh, dah. Oke, dah. Kalau ini sudah, kita ngerjain ini nih, ya. Apa namanya? Eh, dindingnya ini. Ini kan kalau kita lihat ya, ini, ini kalau males ya dibuang aja. Oh, lihat kanan, face, gitu ya. Dah, nih dibuang aja. Ah, tuh, gitu. Kelihatan? Nah, ini kalau nembus sampai belakang, ya lacinya ditarik ke depan lah, gitu ya. Objek, oh, ini lacinya ditarik ke depan. Nih, 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 gitu ya, supaya nggak tembus. Nah, gitu ya. Oke? Wah, dah selesai. Gitu ya. Tuh, ini kayaknya ruang komponya terlalu kecil. Oke, nggak apa. Dan, nah kalau udah, kita mau ngerjain sini nih ya. Kita tambahin pintu kayu. Ini kita pakai cube lagi, semua cube. Ini saya mau taruh di sini, naikin ke atas. Oh, kejauhan. Saya mau taruh di sini, gitu ya. Ini lebarnya katakanlah 5. Itu pun agak-agak kegedean, nggak apa-apa. 10 mungkin. Oke, 10 lah, nggak apa-apa. Ya. Oh, oke. Dan kalau sudah, sorry, sampingnya dulu. Oke, gitu ya. Oke, ya, bagian bawahnya. Oke, oke, itu ya.
Gitu ya. Oke. Dan ini kita buat agak menjorok ke dalam sedikit ya. Gitu ya. Jadi kelihatan. Oke. Dan nah ini supaya dia apa namanya? Supaya dia kelihatan apa namanya? Supaya dia kelihatan kita mau buat bisa buat pintunya, kita mau nambah ini. Karena udah diedit-edit pasti nggak bisa pakai itu lagi kan. Ini saya mau nambahin terutama di bagian atas. Oke, terus di sini kurang lebih pintunya segini, gitu ya. Oh, bagi tengah, terus ini saya bagi tiga. Ini kenapa dibikin agak banyak-banyak begini? Soalnya kan kita mau nambahin di dalam ini supaya melengkung gitu, ya. Oh. Udah, kalau sudah, nah ini baru kita kerja ini lengkungannya ini nih, gitu ya. Klik kanan, edge, aduh, mesti lihat tembus. Kita lihat dari samping deh ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan, oke, ini ya. Ini kan eh, kita buat aja gini. Oke. Oke, biar rapi ya. Oh, ini salah. Senternya bukan di situ. Senternya ini. Senternya tetap ini. Ini aja salah-salah terus. Nah, gitu ya. Oke, ya kurang lebih ya. Oke, kayaknya pas. Oke, dah, gitu ya. Oke, ini kita mau buang nih. Oh, di sini, di sini. Nah, ya. Ini semua kita buang sampai belakang-belakangnya, gitu ya. Oh, oke, dan terus, nih, kecuali ini saya buang. Habis itu kita coba pakai bridge. Oh, bisa. Lihat, itu ya. Dan nah, meskipun agak-agak kurang rapi, tapi oke lah. Ini kayaknya kita nggak perlu ya. Kebanyakan aja. Oke, kita delete dari sini. Oke, itu ya. Ya, klik kanan, edit vertex. Kita dulu nih. Gitu ya. Nah, ini gitu ya. Oke. Make sure nggak ada yang double. Kita merge ya.
harus asal aja. Oke, yakin aja. Gitu? Dah. Kalau sudah, nah, kita bikin bevel-bevelan supaya kelihatan lebih bagus. Ini di sini aja. Nah, kita edit bevel. Bevelnya nggak usah gede-gede, kecil aja. Nah, gitu ya. Nah, oke, ya, gitu ya. Nah, dah, nanti untuk pintunya sama aja sebetulnya, cuma nggak usah ngebolongin gitu. Kita create pintunya cube gitu ya. Nah, ini kita langsung klik ini aja, habis create. Terus biasa ya, snap line, object line. Ini langsung aja di ini, terus select semua. Jangan lupa last selected object targetnya. Nah, kita langsung. Nah, kalau udah select, terus kecilin aja. Ini apa sih width-nya? Oke, width-nya 5. Nah, kelihatan? Gitu ya. Ini agak-agak kurang gede. Ini gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, udah. Terus kita kecilin depth-nya sampai seukuran itu aja. Seukuran pintunya. Ini kayaknya pintunya kecilin lagi 3 deh. Oke, tuh. Kita agak-agak dorong dalam sedikit. Kayaknya. Gitu ya. Terus, nah, depth-nya kita tambahin nih. Jangan banyak-banyak. Editnya sampai. Gitu ya. Tuh, kelihatan ya. Nah, klik kanan, vertex, kelihatan ya. Ya udah, ini aja. Tuh, ini, ini kalau ada yang belum rata, ya di ini aja, edit manual. Oke, oke, dah, gitu ya. Oke, kan kelihatan nih, mana-mana yang belum di tekstur. Ini kebetulan kayu-kayu semua. Oke, kita mau cari tekstur kayu yang agak beda gitu. Ini wooden wood tekstur. Uh, yang agak ini ya, cari yang agak kuat gitu. Gak ada, bagus semua. Mesti edit deh. Ah, ini ya. Oh, ini oke. Ini ada license-nya. Ah, ini oke nih. Cari lagi. Kumpulin dulu. Ini ya, ini oke tapi ada watermarknya terlalu itu. Gila. Ya, dua cukup lah sementara. Nih ya, langsung aja save image. Mana? Oh, ke data.
ya. Terus source image, kemudian 0 berapa nggak tahu, 03 extensionnya beda ya juga. Save image, oke. Kemudian 1 2, oke. Ini yang ketiga juga ya, 4 ya, oke. Dah, kalau udah ini langsung aja nih yang atas dulu, lantai ini kita assign new material, blend, kan kita adjust itunya aja, klik kanan, material atribut, ini kita wooden floor, udah, besar semua gitu, dah. Ini langsung aja dari sini dulu, file, ini inilah ya, gitu, oke, langsung ya, gitu, oke. Ini UV-nya belum ada, jadi kita assign dulu, mana ya, UV, ini kita mau assign UV-nya langsung, jadi kita project tembak dari atas, terus UV-nya dimiringin supaya bagian listnya kena juga, yang pinggirnya. Lalu langsung assign Y-nya, nah itu langsung rapi. Tapi problemnya bagian pinggirnya kalau kamu lihat kan stretch ketarik benar-benar gitu kan, itu yang problem gitu. Maka dari itu supaya enggak, ini letter L merahnya sini, kita klik terus ini rotate-nya di Y. Nah itu kalau kita lihat teksturnya udah ya. Terus kalau udah ini kita ini aja, nah kita terus ini juga biar repeatnya ada, ini mesti diedit di Photoshop ya, udah dong, ada watermarknya jelek gitu, gitu coba ya. Ini saya klik kanan, terus saya ke sini nih. Ini harusnya sih bisa ya. Coba ya. Saya ke material atribut, ini preload, edit. Nah, ini di edit ini, editnya nggak bisa di itu. Ya udahlah. Ini mesti ke Photoshop sih. Harus dipotong gitu. Edit. Ini editnya biasanya ada itunya. Ada apa? Buat motong gitu. Oke lah, biarin aja dulu. Ini ya, ntar kamu mesti potong. Gitu ya. Oke, dah. Selanjutnya ini, nah itu, gitu ya. Ini jadi kita mau kasih kayak bahannya kayu yang sama gitu. Ini jadinya saya assign sama ya, wooden floor. Gitu kan. Ini udah pasti stretch nggak karuan. Kita klik kanan, material atribut gitu kan. Nah, gitu ya. Ini, oh, oke. Okay. Nah, kalau sudah mesti UV, ini Z lagi, gitu ya. Ini sama prosesnya seperti tadi, kita rotate juga. Nggak bisa, nggak jadi, gitu ya. Ini nggak bisa otomatis karena kita mesti ngelihat atas bawah. Jadi bagian yang ke depan kita pilih aja dulu semua. Gitu ya. Ini bagian depan.
yang sejajar ke depan kita ambilin aja dulu supaya ini bisa kita assign satu UV aja.